Sebelumnya kita ke informasi pertama, pemirsa sakit hati istri sirinya berbohong soal status pernikahan. Seorang pria di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat tega menghabisi nyawa istri sirinya dengan cairan kimia cuka getah. Pelaku marah karena korban yang mengaku janda ternyata masih bersuami. Beginilah proses reka adegan yang dilakukan pelaku pembunuh istri siri yang menggunakan cairan kimia cuka getah di Kabupaten Sambas. Sebanyak 28 adegan diperagakan pelaku mulai dari masuk ke hotel, menjemput korban hingga membunuh korban. Pelaku mengenal korban saat sama-sama bekerja di sekitar tambang emas Sandai, Kabupaten Ketapang. Korban yang mengaku janda kemudian pulang kampung ke Kabupaten Sambas, kemudian disusul pelaku yang juga pulang kampung ke Kabupaten Sambas, sehingga akhirnya pelaku mengetahui bahwa korban masih memiliki suami. Muncul niat jahat pelaku saat mengetahui korban masih memiliki suami dan menolak ajakannya. Pelaku mengajak korban ke sebuah hotel di wilayah Kecamatan Tebas. Di hotel pelaku memaksa korban meminum cairan kimia cuka getah, formic acid 94% hingga tak sadarkan diri. Pelaku sempat berusaha bunuh diri di samping korban, namun urung dilakukan. Setelah melihat istri sirinya tak berdaya, pelaku pergi meninggalkan hotel dengan sepeda motornya. Kita dapat bukti bahwa pada tanggal sekitar 3 minggu yang sebelumnya tersangka melalui nomor handphone 21 sekian menghubungi korban, dengan maksud mengajak jalan-jalan ke Pantai Jawa. Namun korban menolak karena mengerjakan tersangka dengan alasan masih berstatus sebagai istri dari orang. Statusnya korban sendiri ada janda ya. Kemudian tersangka sakit hati, kecewa, marah, dan saat itu timbul niat untuk menghilangkan nyawa dari korban. Ya. Pelaku mengaku kepada petugas dirinya dan korban baru menikah siri selama 7 bulan. Kami kan akunya janda kan, kita tahu masih sah punya orang. Dari sini timbul rasa niat jahat dah. Berapa lama nikah siri dengan dia, Pak? Sekitar 6 bulan. Sekitar 6 bulan. Lah kayaknya abang kan ada anak istri juga, tahu ke? Ada tahu. Tahu dia abang nikah siri? Tahu. Istri membolehkan abang nikah siri ya? Enggak. Dari istilah dengan bini tua dah, meranggang dengan iya dah. Kacau dah rumah tangga saya dah. Ada rencana cerai dengan bini tua ke kalau misalkan dia memang janda? Tidak ada, cuman bini tua yang gugat saya. Tersangka dijerat dengan hukuman berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Seorang suami di Bandung, Jawa Barat menganiaya istri sirinya di depan umum dan disaksikan banyak warga. Pelaku yang kabur ke Garut akhirnya ditangkap. Pelaku cemburu melihat korban berboncengan motor dengan pria lain dan menuduh berselingkuh. RI, suami penganiaya istri ini ditangkap aparat Satreskrim Polresta Bandung di tempat persembunyiannya di Desa Mekar Bakti, Kadung Ora, Garut. Pria 33 tahun ini kemudian diminta menunjukkan tempatnya membuang senjata tajam yang digunakan untuk menganiaya istrinya di sebuah parit tidak jauh dari lokasinya ditangkap. Usai diperiksa intensif, RI akhirnya ditetapkan menjadi tersangka oleh polisi. Motif penganiayaan ini adalah cemburu di mana RI marah melihat korban berboncengan dengan pria lain. Selain itu tersangka menuduh korban berselingkuh. Karena istri selalu berselingkuh di belakang kan. Itu si korban ketahuan selingkuh sama kamu atau gimana? Ketahuan, bukan sekali aja, tapi sering. Terakhir itu? Yang terakhir yang itu kejadian yang kemarin. Berarti kamu udah persiapinnya pisaunya ya? Iya. Kenapa itu dibawa di kamu? Ya, jualan, kita tentang jualan. Tapi itu dibawa di dalam jaket ya? Iya. Polisi menyita barang bukti 1 senjata tajam, pakaian dan celana korban yang ada bercak darah bekas penganiayaan. Motif sakit hati karena cemburu melihat korban yang notabene adalah istri sirinya ini berboncengan dengan laki-laki lain. Kira-kira motifnya itu. Sehingga pada saat bertemu di jalan, pada saat korban sedang berjalan kaki dengan temannya, didatangi sama pelaku
Ini langsung cekcok mulut di TKP, juga korban marah-marah, melakukan pemukulan, pelaku melakukan pemukulan terhadap korban dan mengeluarkan senjata tajam dan melakukan penusukan terhadap korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka kini mendekam di sel tahanan Polresta Bandung dan dijerat pasal penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Sebelumnya, pertengkaran suami istri yang menikah siri ini terjadi di Jalan Maklid Margahayu, Kabupaten Bandung dan direkam warga. Warga yang mencoba melerai panik saat sang suami tiba-tiba menganiaya menggunakan senjata tajam. Sang istri lolos dari maut namun terluka tusuk di pinggang, perut serta sabetan di dahi dan lengan. Di Medan, Sumatera Utara, seorang pria menganiaya istrinya saat cekcok hingga terluka di kepala. Pelaku yang pengangguran ini marah karena korban minta cerai. Usai sudah pelarian Suwandi alias Aki alias Andi Pincang, pelaku KDRT ini ditangkap di tempat persembunyiannya Jalan Amal, Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan, Labuhan, Sumatera Utara. Pria berusia 40 tahun ini mengakui perbuatannya menganiaya istrinya dengan senjata tajam karena sakit hati. Korban mengancam minta cerai dan menikah lagi dengan pria lain. Menurut pengakuan daripada tersangka ini cemburu oleh istrinya yang mengatakan ingin cerai. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka kemudian digiring ke Polsek Medan Labuhan untuk diperiksa lebih lanjut. Sebelumnya, tersangka dan istrinya terlibat pertengkaran hebat di rumahnya. Tersangka yang pengangguran ini kemudian secara membabi buta menganiaya istrinya menggunakan senjata tajam. Dalam kondisi terluka, korban keluar dari rumah meminta tolong. Orang tua serta keluarga yang tinggal di sebelah rumah dan melihat kejadian tersebut langsung membawa korban ke rumah sakit. Korban sendiri terluka di bagian leher. Seorang pria di Jember, Jawa Timur membunuh sahabat karibnya. Dirinya marah dan kecewa lantaran korban ternyata menjalin hubungan terlarang dengan istrinya selama 6 tahun. Sukari, warga desa Cakru, Kecamatan Kencong, Jember ini menghembuskan nafas terakhir akibat luka bekas senjata tajam di sekujur tubuhnya. Sukari tewas setelah berduel dengan sahabatnya sendiri bernama Tauhid. Sebelumnya, perkelahian dua pria yang dikenal bersahabat karib ini menggemparkan warga desa Cakru. Sukari kemudian ditemukan bersimbah darah di samping rumahnya. Polisi yang mengolah tempat kejadian perkara juga menyita satu senjata tajam yang digunakan Tauhid menganiaya Sukari. Tauhid langsung ditangkap dan dibawa untuk diperiksa dan ditahan di Polres Jember. Di hadapan polisi, pelaku mengaku dirinya kecewa dan sakit hati lantaran mengetahui korban ternyata selama 6 tahun terakhir telah menjalin hubungan terlarang dengan istrinya. Tidak mampu menahan lagi amarahnya, pelaku mendatangi korban di rumahnya untuk menyelesaikan masalah perselingkuhan ini yang berujung dengan perkelahian. Korban akhirnya tak berdaya setelah dianiaya pelaku menggunakan senjata tajam yang sudah disiapkannya. Dari hasil pemeriksaan kemudian olah TKP rekan-rekan Polsek dan Polres masih tetanggaan. Jadi antara korban dengan tersangka masih tetangga. Dapatkan adalah motif sakit hati, tapi ini akan kita dalami lagi nanti pada saat pemeriksaan. Sementara itu, usai diotopsi di Rumah Sakit Dr. Subandi Jember, jenazah Sukari dipulangkan ke rumah duka dan disambut keluarga dan kerabat. Warga masih tidak percaya Tauhid tega membunuh Sukari yang tinggal bersebelahan rumah dan bersahabat sejak lama. Jenazah Sukari kemudian disucikan lalu dikebumikan di tempat pemakaman umum Desa Cakru. Di Lampung Tengah, Lampung, suami siri membunuh istrinya untuk menguasai harta korban. Pelaku juga marah karena korban meminta dirinya menceraikan istri keempatnya. Tim khusus anti bandit 308 Polres Lampung Tengah menggerebek tempat persembunyian Joko, pembunuh istri siri di Kampung Binjai Agung. Pelaku sempat melawan dan berupaya kabur namun digagalkan.
Polisi yang menggeledah rumah kemudian menemukan sejumlah barang bukti, diantaranya kalung emas dan uang 30 juta rupiah milik korban. Joko diketahui sudah merencanakan pembunuhan ini karena tergiur dengan harta korban yang merupakan istri ketiganya. Selain itu, pelaku juga kesal lantaran korban meminta agar dirinya menceraikan istri keempatnya. Pelaku memang orang Kampung Tengah. Kalau untuk pelaku sendiri orang dekat atau siapa nih Bang? Iya, suaminya. Jadi korban merupakan istri ketiga. Korban bernama Reni alias Tukini dianiaya pelaku menggunakan balok kayu hingga tewas di dalam mobil saat perjalanan dari Waikanan Lampung Tengah menuju Bandar Lampung. Sebelumnya jasad Reni ditemukan warga di dalam kampung Sumur Tanjung Ratu Ilir, Wai Pengobuan, Lampung Tengah. Bersama warga, polisi kemudian mengevakuasi jasad korban dari dasar sumur menggunakan tali, di mana kondisi jasad sudah membengkak dan terbungkus plastik. Di sekitar lokasi ditemukan satu kartu identitas warga Hong Kong yang sengaja diletakkan pelaku yang juga suami Siri Reni untuk mengelabui polisi. Namun saat itu polisi memastikan tidak ada kecocokan antara ciri-ciri korban dengan identitas di kartu pengenal tersebut. Setelah diotopsi di Rumah Sakit Demang, Lampung Tengah, identitas korban diketahui dan dipastikan dibunuh oleh suaminya. Motif serupa juga dilakukan suami Siri di Medan, Sumatera Utara. Pelaku yang seorang pengangguran membunuh istrinya yang seorang pengusaha bunga dan membawa kabur harta benda korban. Pria ini harus dipapah karena luka tembak di kakinya saat dihadirkan dalam gelar perkara di Polsek Sunggal, Medan, Sumatera Utara. Saiful merupakan tersangka pembunuhan pengusaha bunga yang merupakan istri Sirinya di Jalan Pembangunan Kecamatan Sunggal, Kota Medan. Saiful ditangkap saat bersembunyi di Aceh dan terpaksa ditembak kakinya lantaran melawan dan mencoba kabur. Tersangka mengaku nekat menghabisi nyawa istrinya lantaran marah diminta bercerai. Selain itu, tersangka juga tergiur ingin menguasai harta korban yang merupakan pengusaha bunga. Karena rasa amarah dan kebencian dan kemudian motif untuk mengambil harta dan kekayaan yang dimiliki oleh korban, di mana motif ini si korban meminta bercerai dengan si tersangka karena tersangka ini statusnya adalah suami siri dari si korban, tetapi karena si korban meminta diceraikan oleh suaminya sehingga dia marah dan kemudian membunuh istrinya. Polisi menyita barang bukti yakni sepeda motor dan sejumlah barang berharga milik korban yang dibawa tersangka usai kejadian. Atas perbuatan kejinya, tersangka Saiful kini mendekam di sel tahanan Polsek Sunggal dan terancam hukuman penjara maksimal seumur hidup. Ratusan warga desa Mulyorejo, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara gempar saat mengetahui Jamila tewas mengenaskan di bak mandi rumahnya di Jalan Pembangunan. Keluarga korban yang datang ke lokasi langsung histeris, bahkan anak korban langsung tidak sadarkan diri. Aparat Polsek Sunggal dan Inafis Polrestabes Medan yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi jasad korban yang ditemukan dengan posisi kepala terbenam air di bak mandi. Saat malam kejadian, suami Jamila yakni Saiful terekam CCTV saat terburu-buru meninggalkan lokasi dengan membawa karung yang berisi harta benda milik korban.